Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak bermanfaat harta kita, anak kita, jabatan kita, kecuali apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, bersih dari segala noda syubhat dan noda syahwat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian bulan lebih baik daripada sebagian yang lain. Allah menjadikan sebagian waktu lebih mulia daripada sebagian yang lain sebagai kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, untuk sebagai kesempatan bagi kita mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal akhirat kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di antara bulan yang istimewa adalah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi adalah ada 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, lebih-lebih di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang terindah, ini adalah hari-hari yang istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan, keistimewaan dan keagungannya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam secara tegas
Seperti dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak amal saleh, karena amal saleh di hari-hari ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Dan di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. 9 Dzulhijjah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ayat ini turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan wukuf pada saat Hajjatul Wada, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang di hari Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya, membanggakan hamba-hambanya. Lalu Allah mengatakan, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku saya akan kabulkan, saya akan ijabahi doa-doa mereka, saya akan memenuhi permintaan-permintaan mereka. Ini menunjukkan keistimewaan dan keagungan hari Arafah yang merupakan bagian dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan di antara keistimewaannya juga, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari raya Idul Adha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamul ayyami indallah yaumun nahri summa yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Dan di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di hari-hari ini terkumpul amal-amal ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuatu yang tidak terkumpul di bulan-bulan yang lain, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, umrah, kurban, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita mengoptimalkan dan memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Dahulu para ulama salaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, kanu yu'azzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama salaf mengagungkan 3 dari 10 hari, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Dan adalah Sa'id bin Jubair, seorang ulama salaf, seorang tabi'in, murid Ibnu Abbas. Apabila memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh, beliau bersemangat mengerahkan segenap tenaganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu lagi untuk beramal. Artinya di
dia sudah mengerahkan segala daya dan upayanya sampai tidak sanggup lagi untuk melakukan amal, ya. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita manfaatkan, mari kita optimalkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Bisa jadi 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan terakhir kita. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita tidak bertemu lagi dengannya di tahun-tahun yang mendatang. Di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah, karena puasa termasuk amal saleh yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang lebih dicintai daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya sahabat Ibnu Umar, sahabat dan Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Qatadah, mereka menganjurkan untuk puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih yaitu pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, sangat ditekankan sekali bagi kita untuk berpuasa, karena Nabi SAW mengatakan, siyamus yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu saya berharap bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Kita puasa hanya sehari, tapi pahalanya luar biasa sekali. Sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakannya. Oleh karenanya dahulu Sa'id bin Jubair mengatakan, aikidu khodamakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan keluarga kalian, pembantu-pembantu kalian, agar mereka sahur di hari Arafah. Yang kedua, di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Ahmad, beliau mengatakan, fa'aksiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Kata Maimun bin Mihran, kami mendapati para salaf kami, mereka memperbanyak takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai-sampai saya menyerupakan mereka seperti ombak lautan yang bergemuruh saking banyaknya orang yang bertakbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan di antara amalan yang sangat ditekankan juga adalah berangkat haji. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang ikhlas, haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan di antara amalan yang sangat ditekankan adalah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan termasuk bagian dari wanhar adalah ibadah kurban, yaitu menyembelih binatang ternak, bahimatul an'am, unta, sapi, kambing, dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk menyemarakkan syiar ini, karena di balik syiar ini banyak sekali manfaat-manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat dianjurkan bagi kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak doa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Kenapa? Karena doa berarti menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang mengakui bahwa dirinya adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ad-du'a miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, terutama di hari Arafah nanti. Siapkan doa-doa terbaik kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, dan untuk saudara-saudara kita semuanya, ya. Karena doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Nabi SAW mengatakan, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, maka siapkan doa-doa terbaik kita. Hadirkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk berdoa di hari-hari ini, terutama di hari Arafah nanti. Atau Al-Khurasani, seorang tabi'in, pernah mengatakan, ini istata'ta antahluwa binafsika isyata Arafah faf'al. Kalau kamu bisa menyendiri di sore hari Arafah untuk berdoa, bermunajat, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Karena itu bisa lebih khusyuk, lebih fokus, lebih menghadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal saleh, berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi pahala di hari-hari istimewa ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala. Allahumma waffiq ulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq ulata amrina lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma waffiq ulata amrina lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidihim wa sabbit aqdamahum wahfad ahya'ahum warham amwatahum wasfi mardahum birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.